Pemirsa, hadirin CNBC Indonesia dan Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang hadir secara langsung di Auditorium Bank Mega Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Waste to Energy Investment Forum 2025. Masih bersama saya Dina Gurning sebagai pemandu acara. Pemirsa, sebagai negara yang menghasilkan lebih dari 64 juta ton sampah per tahun, ini adalah posisi atau kondisi yang sangat darurat bagi kondisi negara kita. Di mana 64 juta ton sampah ini adalah setara dengan volume 20.000 lapangan bola dengan tinggi sampah rata-rata hingga 1 meter. Dengan kondisi seperti ini tentu saja sudah menjadi sebuah kepastian dan juga kewajiban bagi pemerintah, pelaku usaha dan juga masyarakat untuk menyadari kondisi ini, di mana kondisi ini adalah kondisi yang darurat dan harus segera diselesaikan. Namun upaya untuk menuju sistem waste to energy yang lebih akurat dengan nilai keekonomian yang juga lebih terjangkau tentu saja harus didukung lewat regulasi, kemudian sistem hingga kesadaran dari masyarakat untuk memilah sampah supaya bisa mendapatkan sistem waste to energy yang lebih efisien dan benar-benar visible untuk diterapkan di industri. Dan Indonesia sendiri memang sudah menyadari dan juga menghadapi tantangan yang sangat besar dalam sistem pengelolaan limbah atau sampah, sekaligus sudah melihat bahwa ada peluang yang sangat besar dalam industri ini untuk memulihkan dari sektor energi. Dan kali ini kita akan membahas tantangan regulasi dan lingkungan, kemudian kemajuan teknologi pembakaran bersih dan kontrol emisi serta peluang investasi serta integrasinya dalam strategi waste to energy nasional. Dan untuk membahas lebih dalam, lebih detail, lebih komprehensif berkaitan dengan topik ini akan dipandu langsung oleh rekan saya Syarifah Rahma. Kami persilakan kepada Syarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu hadirin. Perkenalkan saya Syarifah Rahma, seorang jurnalis ekonomi bisnis. Dan saya akan memandu sesi panel diskusi yang kedua hari ini. Tadi seperti yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya ya, bahwa kapasitas sampah yang dihasilkan oleh Indonesia setiap tahunnya sekitar 64 juta ton itu ya. Ketika kita hitung dengan jumlah penduduk sebanyak lebih dari 280 juta jiwa, maka per tahunnya sebetulnya sampah yang dihasilkan per kapita per tahun ini mencapai 250 kilogram. Artinya per orang dari kita ini menghasilkan sampah 250 kilogram per tahunnya. Sehingga balik lagi memang seperti yang ditekankan di sesi-sesi sebelumnya bahwa ini adalah permasalahan krisis begitu ya, bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus diselesaikan bukan hanya untuk menjadikan energi ataupun juga bukan hanya untuk menjadikan sesuatu yang lebih bermanfaat, tapi juga penyelesaian sampah itu adalah menjadi sebuah sesuatu yang sangat kritikal dan perlu kita selesaikan secara bersama-sama. Dan tentu kita juga akan membahas seperti apa sebetulnya dari sisi landasan fundamentalnya, dari sisi regulasi, kemudian juga kesempatan tentunya untuk pengolahan dan juga investasi, pengembangan teknologi yang ada. Dan untuk itu kita akan langsung saja undang narasumber kita yang terhormat. Kita undang untuk naik ke atas panggung Bapak Edi Suparno selaku Wakil Ketua MPR RI. Dan nanti akan bergabung bersama kita di sini Bu Enia Listiani selaku Dirjen EBTKI Kementerian SDM sudah tiba di lokasi dan kita akan tunggu untuk Ibu Enia dapat bergabung di dalam ruangan. Dan berikutnya kami undang Bapak Rofi Al-Hanif selaku Asisten Deputi Ekonomi Sirkuler dan Dampak Lingkungan Kementerian Koordinator Pangan. Baik, apa kabar Bapak-Bapak? Baik, tentunya. Baru pulang dari Belem ya Pak Edi ya.
Baik, mungkin nanti boleh ya diceritakan terlebih dahulu begitu pengalaman dari Belem. Kita ketahui juga bahwa kan sebetulnya ini sesuai ya dengan target kita untuk mencapai net zero emission di tahun 2060, masih on track, masih sesuai targetnya walaupun Amerika Serikat agak sedikit holding back begitu ya dengan pemerintahan dan juga kebijakan baru. Tapi mungkin sebelum kita memulai sesi diskusi kita, pengalaman dulu nih Pak dari Belem COP30, apa yang menjadi fokus pemerintah saat ini di pertemuan kemarin Pak Edi? Baik, terima kasih. Memang pembicaraan kita tahun ini di dalam COP30 itu agak berbeda dengan COP sebelumnya. Ketika kita bicara tentang target penurunan emisi, pencapaian NDC, apalagi kemarin kita baru saja menyampaikan second NDC kita, itu memang sudah kita komunikasikan, tetapi fokusnya tahun ini adalah lebih kepada pengembangan ekonomi karbon yang kita miliki. Dan dengan keluarnya Perpres 110 tahun 2025, kita memiliki framework yang baru. Regulasi yang baru, platform untuk pengembangan ekonomi karbon yang baru. Dan diharapkan dengan adanya Perpres 110 ini, potensi karbon yang kita miliki itu bisa kita monetize. Karena kita sudah bisa melakukan transaksi perdagangan karbon sebelum NDC tercapai. Jadi dulu tertahan karena selalu kita harus mencapai NDC terlebih dahulu, baru kita bisa berdagang karbon. Sekarang antara lain persyaratan itu sudah tidak ada lagi. Kita sudah mengakui adanya voluntary carbon markets, kita juga sudah memiliki sistem registry sendiri, SRUK, untuk perdagangan karbon, pencatatan perdagangan karbon, termasuk juga integritas dan transparansi dari unit karbon kita juga akan menguat karena kita sudah berinteraksi dengan lembaga-lembaga validasi dan verifikasi karbon internasional seperti Gold Standard, Verra dan lain-lain. Jadi aset-aset karbon kita baik itu yang sifatnya VOLU, forest and land use, termasuk juga yang technical based solution seperti yang sekarang kita lakukan pembangunan pembangkit energi terbarukan. Nah itu potensi-potensi yang bisa dikembangkan ke depannya dan ini yang kemarin kita perkenalkan di COP30. Oke, apakah ini termasuk juga dari sisi pengolahan waste untuk menjadi energi juga begitu Pak, masuk ke dalam pembahasan? Ya, waste to energy ini kalau memang sudah berjalan, kita berharap akan bisa melakukan penurunan CO2 sampai dengan 100 juta ton CO2 ekuivalen. Nah ini potensi yang besar juga dari aspek aset karbon yang kita miliki untuk kemudian diperdagangkan. Jadi waste to energy juga merupakan salah satu topik yang kita bahas juga di dalam pembahasan di COP30. Oke, baik. Nanti kita, Bu Eni akan bergabung bersama kita ya, Pak Edi dan juga Pak Rofi begitu ya. Tapi ketika kita melihat balik lagi, tadi di sesi panel diskusi yang pertama sebetulnya sudah cukup on point ya, yang dibahas permasalahan berkaitan dengan waste to energy. Ini ada masalah dari tipping fee utamanya, kemudian juga berkaitan dengan masalah dari tarif PLN itu sendiri begitu. Nah, tapi mungkin dari Pak Edi, kemudian juga dari Kemenko Pangan melihat overall, kita balik dulu ke basic ya, kita tarik dulu paling basicnya waste to energy, pengelolaan sampah bisa digunakan untuk menjadi sumber energi begitu ya, sumber energi baru terbarukan, which is memang on point sesuai dengan tujuan kita untuk mencapai net zero emission. Nah, kita balik lagi ke basic awal dari pemerintah sendiri, dari MPR juga begitu ya, seperti apa melihat framework dari utama ya dari waste to energy ini sendiri seperti apa, masalah utamanya apa yang akan diselesaikan dan apa yang bisa diselesaikan? Baik, kalau kita lihat secara utuh ya, kita setiap tahun memproduksi kurang lebih 56 juta ton sampah. Dari 56 juta ton sampah itu yang bisa terkelola hanya 40%. Sisa 60% diapakan? Dari sisa 60% itu, 20% itu dibuang secara ilegal di TPA-TPA yang rata-rata di seluruh Indonesia sudah mencapai 80-90% kapasitas. Sisa 40%-nya lagi yang tidak terkelola, bagaimana nasibnya? Yaitu dibuang di ruang-ruang publik, termasuk juga di bantaran-bantaran kali. Bayangkan saja Ibu Bapak, sekarang ini kalau kita lihat seluruh sungai di Indonesia, itu 60% rata-rata tercemar. Apa pencemaran dan sampahnya? Sumber sampah yang terbesar itu adalah rumah tangga. Kedua adalah pasar. Jenisnya apa? Yang paling besar itu adalah plastik. Kedua apa? Sisa makanan. Nah ini yang kemudian menjadi problem sampah yang tidak pernah terkelola dengan baik. Oleh karena itu sekarang dengan adanya kesepakatan yang sudah dicapai, keluar dan lahirlah Perpres 109/2025, penanganan untuk pengelolaan sampah itu menjadi dipermudah. Yang tadi Pak Zulkifli Hasan sampaikan, dulu tersebar secara fragmentasi di daerah,
ada keputusan dari kepala daerah, dari DPRD. Kalau itu melibatkan 2 kabupaten kota misalnya, harus ke DPRD provinsi juga, harus ke gubernur juga, dan proses itu menjadi panjang bertele-tele. Oleh karena itu sekarang ditarik semuanya ke pusat. Sesungguhnya berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah, sampah itu menjadi kewenangannya pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah harus sedianya mengalokasikan 3-5% dari APBD-nya untuk bisa melakukan pengelolaan sampah. Rata-rata Pemda yang ada itu menyediakan hanya 0,5-0,7% dari APBD-nya untuk pengelolaan sampah. Makanya banyak sampah yang tidak terkelola. Surabaya bisa dikelola sampahnya karena Pemdanya menyediakan 5,5% dari APBD-nya untuk bisa mengelola sampah itu. Dari mana dananya? Ya dari APBD, dan banyaknya memang keluar untuk membayar tipping fee. Nah, tipping fee ini memberatkan sehingga akhirnya dikeluarkanlah sebuah peraturan di mana tipping fee ditiadakan dan sepenuhnya menjadi tanggungan dari pemerintah pusat dengan menaikkan keekonomian dari harga beli listrik dari waste to energy proses itu dengan 20 sen per kilowatt hour. Nah, ini yang membuat kemudian keekonomiannya menjadi baik, menarik bagi investasi. Meskipun sekarang kita lihat di antara seluruh peserta atau peminat yang ikut lelang untuk pembangunan pembangkit waste to energy ini, dan antara siap untuk menjadi salah satu pemegang saham, tetapi andai kata diberikan kebebasan, peminat-peminat ini akan masuk sepenuhnya. Karena mereka melihat bahwa peluang ekonomi yang bisa didapatkan dari pengelolaan waste to energy ini sangat besar. 30 tahun kontraknya, rata-rata dihitung antara 7-8 tahun itu sudah break even. Jadi 20-an tahun itu bisa menikmati keuntungan dengan baik. Nah, jadi saya kira ini adalah solusi yang terbaik bagi kita untuk memotong mata rantai birokrasi yang begitu panjang, ditarik ke pusat agar pengelolaan waste to energy ini bisa kemudian bisa berjalan. Karena tidak mungkin kita hidup dengan kondisi permasalahan sampah yang semakin hari semakin menggunung. Tadi Pak Zulkifli Hasan mengatakan ada gedung lantai 16 yaitu Bantar Gebang. Ya kalau diibaratkan sampahnya di sana ya ibarat gedung lantai 16. Jadi mudah-mudahan tahun 2008 ketika sudah beroperasi waste to energy facilities ini kita sudah bisa melihat pengurangan beban sampah kita secara sangat signifikan. Oke, baik, terima kasih Pak Edi. Ini sudah mulai memancing ya sesi diskusi kita. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Edi begitu ya. Namun sebelumnya kita akan sambut dan kita undang untuk bergabung ke atas panggung Ibu Enia Listiani selaku Dirjen EBTKE Kementerian ESDM. Ibu, mari kita berikan tepuk tangan. Baik, apa kabar Bu Enia? Baik ya, tahun lalu juga ketemu Pak Edi, ketemu Bu Enia langsung dari COP29 di Baku, Azerbaijan ya. Tahun ini skip dulu ya Bu ya? Absen dulu. Absen dulu. Tapi ya? tetap menitipkan karbonnya ke Betul. Menteri Lingkungan Hidup. Ke Pak Edi sudah berbicara soal karbon Bu di COP30 begitu ya. Berapa jam Pak perjalanannya Pak kemarin? Lumayan 28 jam. Oh masih mending, ada 52 jam Pak. Oke, nah kita tadi sudah membahas sedikit Ibu, kita sudah berbicara tadi di sesi pertama sebetulnya poin-poin utama berkaitan dengan kendala tipping fee, kemudian juga kendala penerapan tarif untuk PLN ini juga menjadi fokus utama begitu ya dari perbincangan kita di acara hari ini. Nanti sebelum kita ke Bu Enia, izin saya ke Pak Rofi dulu ya Ibu. Pak Rofi, kan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Edi, akhirnya kebijakannya ditarik kembali ke pusat. Tadi juga kita sempat ngobrol bersama Pak Menko, Pak Zulkifli Hasan, disampaikan juga oleh Pak Menko, oke kewenangannya ada di Kemenko Pangan, begitu ya, nanti akan mengintegrasikan ke bawah ke kementerian-kementerian yang terkait begitu. Nah, tapi ranah dari Kemenko Pangan sendiri sejauh ini seperti apa Pak dalam penerapan waste to energy ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita mencermati dari diskusi kita pada hari ini terlihat bahwa mengurus sampah ini kompleksitasnya cukup tinggi. Tidak hanya melibatkan soal isu lingkungan, tapi ada isu sosial, ada isu macam-macam termasuk hari ini isu energi. Nah sehingga untuk menyatukan ini semua kita perlu dirijen untuk bisa menyatukan langkah sehingga tidak ada lagi misalnya kebijakan satu terhambat oleh kebijakan yang lain. Nah sebetulnya Perpres 109 itu sudah merangkumkan itu semua.
Bahkan kalau kita lihat di dalam Perpresnya disebutkan peranan masing-masing kementerian lembaga. Dan kebetulan kami di Kemenko Bidang Pangan itu mempunyai, memang tugasnya mengkoordinasikan debottlenecking atau akselerasi dari program-program prioritas pemerintah. Nah, salah satu program prioritasnya adalah untuk pengelolaan sampah ini. Jadi kami menyatukan itu semua. Dan tadi kalau sudah dijelaskan bagaimana prosedur dari awal gitu ya, pengusulan, pemilihan sampai nanti perizinan sampai konstruksi dan seterusnya, itu memang melibatkan berbagai macam kementerian lembaga. Nah, di dalam hal ini kami di Kemenko Pangan itu menjadi semacam dapurnya lah gitu ya, untuk menyatukan itu semua. Kalau ada isu di satu lembaga, institusi, kita diskusikan bersama. Jadi intinya adalah seperti yang Pak Menko sampaikan tadi, atau bahkan di dalam semangat Perpres itu sendiri, bagaimana kita mengakselerasi ini semua gitu. Karena kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk menyelesaikan persoalan sampah yang setiap hari terus bertambah. Bisa dibayangkan tadi Pak Wali Kota sampaikan 1.000 ton per hari di Tangerang Selatan saja gitu. Kalau di Indonesia tadi bahkan per tahunnya sampai 70 juta ton. Nah, kalau kita menunggu lebih lama lagi, ya tentu akan bom waktunya akan cepat meledak gitu. Nah, sehingga dengan Perpres ini kami di Kemenko Pangan mengorkestrasi lah semua KL ini supaya kita berjalan bersama-sama. Dan pada saat penyiapan Perpres ini pun kami diskusi dengan Bu Enia luar biasa bagaimana sektor nanti dari industri, dari kelistrikannya juga memang nanti akan banyak juga yang istilahnya itu pemotongan birokrasi gitu ya Bu, ya, untuk akselerasi ini. Saya kira demikian juga di Kementerian Lingkungan Hidup, di Kementerian bahkan Tata Ruang gitu, ya, dilibatkan karena nanti ada kaitan juga dengan Tata Ruang. Bahkan Kementerian Dalam Negeri, bagaimana nanti di dalam perjalanannya Kemendagri itu bisa melakukan pendampingan, ya, sekaligus pengawasan supaya Pemda ini juga terayomi dan sekaligus tanda petik tidak lari-lari lagi gitu. Baik. Nah, ini seperti apa Pak Rofi? Karena ini menarik ya, kan balik lagi tadi kementeriannya banyak gitu kan, belum lagi pemerintah daerah gitu. Dan ini kan juga semuanya punya posisi masing-masing ya. Seperti misalnya pemerintah daerah berat begitu ketika harus membayar tipping fee lebih tinggi. Kemudian juga dari kelistrikan begitu ya, tentunya untuk membayar tarif listrik lebih mahal ini juga kan berat begitu ya. Belum juga dari kementerian lain, dari Kementerian LH punya kepentingan tersendiri, punya bukan kepentingan, lalu objektif sendiri, kementerian tentunya kehutanan juga sama, dan juga pihak-pihak lainnya begitu. Nah, seperti apa akhirnya ini kan menjadi sebuah simpul, menjadi sebuah bottleneck, dan tadi tugasnya dari Kemenko Pangan adalah untuk debottlenecking begitu. Nah, seperti apa simpul yang sudah ditemukan sekarang dan bagaimana upaya untuk mengurai simpul tersebut sejauh ini, Pak Rofi? Iya, tadi misalnya di sektor hulu, Pak Menko tadi sampaikan ruwet sekali. Dulu di Perpres yang lama itu bagaimana pemerintah daerah harus melakukan feasibility study, melakukan bidding, memilih mitra, mencarikan dana tipping fee dan seterusnya. Bahkan dari pemerintah pusat juga ada bantuan BLPS yang harus disiapkan. Jadi istilah itu panjang. Sekarang dengan koordinasi yang lebih baik lagi, kita mitigasi itu sejak dari awal. Kita taruh semua itu di dalam Perpres 109 sehingga dari awal sudah insya Allah ya, karena ini juga kita sedang memulai, sudah teridentifikasi. Misalnya peran Pemda sekarang lebih sederhana. Pemda hanya siapkan lahan, siapkan sampahnya secara berkelanjutan selama masa proyek ini. That's it gitu. Tidak perlu mikir tanda petik biaya tipping fee gitu. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana di hulunya diperbaiki oleh Pemda. Bagaimana mengumpulkan sampai mengangkut sampah itu ke TPA, itu kewajiban Pemdanya. Nah, kemudian di sisi pemerintah juga sama. Begitu kami di Kemenko Pangan dalam tim terpadu namanya yang melakukan evaluasi, ini ada juga tahap yang penting. Jadi kita harus melakukan evaluasi, asesmen terhadap kesiapan Pemda itu sendiri. Jadi misalnya dari 33 yang tadi disebutkan yang potensial untuk dibangun WTE, kami tidak ujuk-ujuk 33, tapi kami dengan tim ini melakukan asesmen kepada Pemda-Pemda. Tahap pertama kemarin sudah diputuskan 7, tadi Pak Menko sampaikan. Dari 7 itu hasil analisis kami, kesiapan Pemdanya, kesiapan lahannya, kesiapan termasuk kesiapan Pemdanya mengangkut sampahnya.
Misalnya Pemda berkomitmen akan mengirimkan sampah 1.000 ton per hari. Kami harus hitung 1.000 ton ini dari mana sumbernya, diangkut pakai apa. Misalnya, jadi kan banyak, mohon maaf nih di Pemda banyak yang kami bisa angkutlah 1.000 ton per hari. Tapi begitu tanya, Bapak punya truk berapa? Punya alat angkut berapa? Dihitung berapa rit atau bolak-balik. Bisa jadi itu tidak tercapai secara teorinya gitu. Nah itu harus kami pastikan dulu. Sehingga memang perlu waktu dan tadi kami juga harus bersama-sama dengan Kemendagri misalnya, bagaimana nanti Kemendagri bisa memastikan Pemda bisa menyiapkan itu semua, itu misalnya. Termasuk dengan Kementerian PU misalnya. Kementerian PU juga demikian, harus bisa memastikan kalau kita bangun PSL di tempat tersebut, jalannya ada atau tidak gitu. Kami banyak menemukan kesiapan Pemda ini memang belum siap-siap amat lah, tanda petik gitu ya. Karena tadi banyak hal-hal teknis yang harus disiapkan, semangatnya sudah ada. Jadi memang kami pelan-pelan, 2 minggu yang lalu sudah diputuskan 7 lokasi, kemudian nanti akan terus bertambah karena kami tim terpadu itu melakukan asesmen terus-menerus kepada pemerintah daerah gitu. Jadi itu saya kira di awal yang penting, karena itu sangat menentukan sekali. Kita fail di perencanaan, berikutnya tentu akan sulit lah bagi kita semua. Karena ujung tombaknya di Pemda begitu ya. Betul. Utamanya Betul. untuk feedstocknya. Kita harus pastikan Pemdanya siap. Ya, siap. Dari Bu Enia seperti apa Ibu perspektif ya dari sisi dari sisi kelistrikan sendiri seperti apa sih sebetulnya begitu ya untuk kita ketahui juga kan bahwa sebetulnya upaya untuk peningkatan bauran energi bersih, energi baru terbarukan ini kan juga ekspektasinya juga lebih tinggi lagi begitu ya. Nah, tapi dari sisi concern utama untuk dari kelistrikan seperti apa? Iya Mbak, kami melihatnya dari sisi hilir ya, dari sisi hilir produk-produk yang dihasilkan dari sampah itu sendiri. Jadi kita waktu itu berdiskusi dengan Kemenko Pangan, ini kita melihat produknya tidak hanya listrik, satu memang listrik lalu disampaikan di Perpres bahwa produk itu ada berbagai macam. Satu listrik memang yang sumbernya lebih dari 1.000 ton per day. Lalu banyak pertanyaan, kalau lokasi-lokasi lain bagaimana yang di bawah itu? Nah itu kita akomodir di dalam produk yang berupa bisa bioenergi dan satu lagi BBM terbarukan. Jadi selain listrik kita identifikasi ada kemungkinan misalnya membuat gas, membuat RDF, membuat biomasa lain begitu yang sifatnya itu mengarah ke bioenergi itu kita masukkan. Nah lalu yang ketiga adalah BBM terbarukan karena ada pemilahan plastik khusus dari sampah itu bisa menjadi BBM yang berupa bensin atau solar yang bisa diperjualbelikan juga. Jadi kita sebut sebagai BBM terbarukan. Nah 3 produk ini kita identifikasi. Jadi ada pertanyaan, oh RDF sekarang nggak jalan toh? Bukan begitu. Tetapi itu semua diakomodir. Nah produk listrik memang yang diharapkan yang menggerus sampah paling besar, paling banyak. Nah ini kalau di produksi listrik kita sudah menjaga juga di RUPTL. Jadi di RUPTL sampai dengan 10 tahun ke depan itu ada 435 megawatt yang tersebar potensinya di Jawa, Madura dan Bali, lalu Sumatera dan Sulawesi. Jadi semua sudah kita akomodir di dalam RUPTL. Jadi tinggal on grid dengan PLN nggak masalah, sudah langsung bisa terakomodir. Nah ini ada sekitar 432 megawatt yang 452 bukan 430, 452 megawatt. Nah dari sini ini proses tadi yang disampaikan Pak Novi itu sudah kita eliminir. Jadi pada saat sekarang itu kalau PJBL tadi disampaikan ke Pak Edi adalah 30 tahun. Nah ini memang sesuai dengan permen PJBL yang sudah dikeluarkan bisa 30 tahun. Nah prosesnya tidak lagi nego-negoan dengan PLN. Sudah ditetapkan 20 sen dan itu kalau perizinan sudah ada PJBL hanya 10 hari. Ditetapkan di Perpres kita batasi 10 hari. Nah setelah itu masuk ke konstruksi. Lalu konstruksi ini juga ada sertifikat layak operasi kemudian. Jadi masuk ke izin usaha pembangkitan listrik untuk umum
itu IUPTLU juga langsung dikeluarkan. Jadi tidak ada lagi misalnya nego dengan PLN, lalu PLN minta persetujuan ke Menteri SDM, itu sudah nggak ada. Begitu masuk di OSS, ini sudah langsung dikeluarkan perizinan tersebut. Jadi kita terobos, ini belum pernah ada sebetulnya konsep ini. Jadi baru dengan Perpres ini model penjualan tenaga listriknya seperti itu. Jadi sangat mudah, setelah ada pemilihan langsung dari Danantara, terus tadi disampaikan ada komitmen Pemda. Setelah itu masuk perizinan ke Kementerian SDM hanya tadi bagian pertama 10 hari, lalu bagian berikutnya tidak lebih dari 7 hari. Jadi itu yang kita lakukan terobosan. Yang kedua mengenai bioenergi, kita mempunyai perizinan biogas, lalu biometan dan untuk bioenergi yang lainnya. Nah, ini juga langsung nanti hanya persyaratan standar saja dan diberikan izin untuk B2B. Jadi penjualannya kalau itu bisa diserap ke industri semen. Kalau RDF kan paling mudah ya ke industri semen. Kalau untuk biogas, nah ini sekarang sudah mulai dijual. Jadi industri sekarang itu kalau ada kaitan dengan PMA asing, sekarang biometan sudah terjual dengan baik. Dan ini harganya mahal karena dia ada unsur karbon yang bisa diperdagangkan. Lalu yang ketiga adalah BBM terbarukan. Nah ini sudah banyak ya, banyak titik-titik yang ada beberapa kota yang bahkan bersurat ke kami, ini bagaimana nih kita menjualnya tentang plastik tadi yang diproses dengan cara pirolisis atau dipanaskan, lalu disuling ya, didestilasi begitu, ini bisa keluar bensin, bisa keluar diesel begitu. Nah ini bisa diperjualbelikan, dijualbelikan dengan tadi izinnya hanya melengkapi standar saja. Jadi dianalisis ya di laboratorium mau ada beberapa lab yang bisa, cuman satu kali aja. Nah nanti bisa diberikan izin untuk diperjualbelikan. Nah kalau minyak ini BBM terbarukan, kalau harganya kemungkinan ya, kalau harganya kurang dari 10.000 ini akan laku. Nah tetapi kita batasi juga, nggak boleh ini terus mendatangkan sampah plastik dari tempat lain. Jadi harus dipilah dari sampah plastik yang ada, sampah TPA yang ada. Nah ini juga menjawab pertanyaan bahwa oh kok saya jadi kota-kota kecil nggak bisa ngapa-ngapain, nggak dapat listrik, bukan begitu. Tapi bisa juga menghabiskan sampah dengan cara pemilahan dan tadi dua produk tadi bisa dikembangkan, bukan hanya listrik ya. Kalau skala listrik misalnya kalau nggak salah Samarinda itu mau mengolah sampah menjadi listrik tapi skalanya 800 ton per day. Jadi kalau ada memang investor yang mau ke situ ya kita persilahkan juga dan harganya tetap di 20 sen, begitu. Oke baik, tapi mungkin sedikit Bu Enia ya menjawab pertanyaan beberapa pihak begitu ya untuk fit in tarif PLN sendiri begitu. Seperti apa Bu, apakah mungkin ini juga bisa disesuaikan begitu dengan ekspektasi investor ataupun juga pelaku usaha? Begini, waktu itu kita membahas penentuan tarif listrik ini. Kalau dengan Perpres 35 yang dulu, itu tarif listriknya sekitar 13 sen, 13,35. Dan di situ ada tipping fee, ya tipping fee. Lalu kita hitung. Kalau kita hitung berbasis dengan tipping fee ini kalau dikonversi menjadi berapa sen, lalu kita putuskan juga IRR dari proses bisnis tersebut. Nah ini kita hitung dengan tim expert, lalu kita menghasilkan kajian. Nah kajian ini sudah direview oleh BPKP, waktu itu skala sekitar 1.000 ton per day itu sudah wajar di 20 malah lebih tinggi ya perkiraannya. Jadi kita tetapkan, kita setujui di 20 sen. Karena hasil kajiannya juga seperti itu. Nah, dari pembahasan mengenai berapa harganya ini memang mungkin terlihat tinggi, tetapi kalau kita melihat harga diesel sekarang di daerah-daerah itu bahkan lebih dari 20 sen. Nah, keputusan untuk 20 sen ini memang memperhitungkan tadi tipping fee dan juga harga yang sebelumnya ada 13,35 itu sehingga menjadi 20 sen.
begitu. Oke baik, terima kasih Bu Enia. Saya izin ke Pak Edi dulu ya sebelum nanti saya buka kesempatan tanya jawab untuk Bapak Ibu semua. Pak Edi mungkin juga paham begitu dari sisi seperti apa, dari sisi bisnis ya utamanya ya. Karena Pak Edi juga paham dari sisi regulasi begitu ya, bottleneck yang dihadapi dari sisi kotak-kotak dalam regulasi begitu ya. Dan juga ruang gerak dan juga ruang yang perlu diselesaikan, permasalahan perlu diselesaikan juga oleh dari sisi investasi begitu. Nah mungkin akhirnya kan harus ketemu di tengah ya Pak ya, harus ada win-win solution begitu. Mungkin ada beberapa hal yang juga perlu disesuaikan. Nah ini seperti apa sebetulnya Pak Edi melihatnya? Pertama yang memang dari aspek bisnis yang banyak butuh dukungan yang sekarang ini banyak diperlukan oleh pelaku usaha untuk bisa menjalankan usaha apalagi dalam konteks waste to energy ini adalah koordinasi. Koordinasi di antara kementerian dan lembaga. Lintas kementerian dan lembaga ini kadang-kadang bikin pelaku usaha juga agak bingung mau mulai dari mana dan harus koordinasi dengan siapa saja. Kita pernah membuat kajian waktu itu untuk bergerak di sektor low carbon economy. Itu seorang investor harus berkoordinasi dengan 4 Kemenko dan 12 kementerian. Nah ini yang perlu di streamline. Nah dan sekarang ini dengan adanya pengarah dari kementerian koordinator bidang pangan, nah ini semua dikoordinasi melalui satu pintu oleh Kemenko Pangan. Nah sehingga semua sekarang dilaksanakan oleh dari segi kebijakan Kemenko Pangan, pelaksanaan teknisnya oleh Danantara. Jadi streamlining ini juga dianggap nanti bisa mempercepat prosesnya. Tetapi tentu harus didukung oleh aturan yang jelas. Dengan adanya Perpres, sekarang ini juga menjadi aturan juga menjadi sangat jelas dan tadi dari aspek bisnis sangat menguntungkan. Memang di satu pihak kita harus akui Ibu Bapak sekalian, hari ini penggunaan kita listrik, ya lampu kita, AC kita dan lain-lain, itu saja listriknya disubsidi pemerintah. Apalagi kalau nanti dinaikkan menjadi 20 sen. Memang di satu pihak kita lihat ada kemudahan dari pelaksanaannya karena memberikan keekonomian yang layak kepada investor. Tetapi memang menjadi bagian dari beban APBN. Ya, tetapi beban APBN ini memang diperlukan. Ini namanya necessary evil gitu loh. Harus diperlukan karena apa? Kalau enggak jalan ini masalahnya. Nah oleh karena itu diambil alih oleh APBN karena ini juga menyerap sebagian dari apa? Dari tipping fee yang selama ini dikenakan kepada pemda-pemda. Sekarang diserap sepenuhnya di dalam elemen komponen 20 sen per kilowatt hour itu. Nah tetapi ini sudah juga menjadi kesepakatan pemerintah dengan pelaku usaha dan ini akan dijalankan dan ini yang akan memudahkannya. Tetapi on top of that Ibu Bapak sekalian perlu ada aturan payung yang lebih besar lagi. Dalam bentuk apa? Legislasi. Legislasi inilah yang sekarang sedang kami bicarakan, kita bahas. Saya dengan Prof. Enia ini sudah 4 tahun mungkin kita membahas undang-undang EBET itu Prof. Mohon maaf belum selesai sampai sekarang kita ini partner saya yang sangat baik, mitra saya yang sangat baik Prof. Enia ini untuk membahas undang-undang energi terbarukan, mudah-mudahan bisa selesai. Ini pun nanti akan menunjang kegiatan waste to energy. Kita juga akan melakukan revisi dari undang-undang kelistrikan. Ini juga nanti akan menunjang ke sana. Dan terakhir kita juga akan melakukan pembahasan mengenai undang-undang baru yang saya advokasi secara personal, yaitu undang-undang pengelolaan perubahan iklim. Ini juga nanti akan menunjang ke sana. Nah jadi ini adalah legislasi payung besarnya yang nanti juga akan menunjang kegiatan-kegiatan yang ada khususnya di sektor di sektor kelistrikan yang juga kemudian menunjang pembangunan dari waste to energy ini. Mudah-mudahan dengan adanya regulasi sudah baik, streamlining dari koordinasi yang sudah juga semakin diperhalus dan semakin dipercepat prosesnya. Saya kira hal ini bisa kemudian mempercepat pembangunan waste to energy untuk mengeliminir permasalahan sampah yang kita miliki. Oke baik, terima kasih Pak Edi. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab ya agar lebih interaktif tentunya karena ada kesempatan juga narasumber-narasumber luar biasa bergabung bersama kita di sini. Boleh, wow sudah banyak. Silahkan Pak Bobi dulu deh boleh. Silahkan Bapak. Terima kasih. Ini ada Ibu Dirjen Profesor Enia, kolega saya lama Ibu.
Jadi ini intinya, tadi kita sudah bahas mengenai metodologi, teknologi dan sebagainya. Kalau saya melihat kembali adalah kepedulian kita kepada iklim. Salah satu kuncinya adalah di energi kita bisa bertransformasi secepat-cepatnya. Jadi memang program ini alhamdulillah rasanya sudah komprehensif Ibu. Saya selaku investor yang sudah lama menunggu, kami proyeknya ada 2. Satu Jakarta dan satu lagi di Tangsel. Tangsel paling siap. Pertama syarat jumlah sampah, tadi sudah koordinasi dengan Pak Rofi juga, memenuhi 1000 ton, di Tangsel 1100. Dan yang kedua lahannya sudah siap. Dan kami sudah mendapat penunjukan sebelum Perpres keluar. Hanya tadi arahan Bapak Menko, ada transformasi yang nanti akan dikoordinasikan oleh Kemenko supaya bisa mempercepat semuanya. Karena kami tahu sekali bahwa ini sudah darurat. Jadi sampah itu memang macam-macam. Ada yang bisa nanti diolah misalnya pirolisis jadi bahan bakar Bu ya. Jadi nanti itu ada step-step yang memang sudah sangat komprehensif. Di sini ada wakil rakyat, kebetulan beliau ini yang paling peduli sama lingkungan hidup. Saya juga heran, kenapa jatuh hati sama lingkungan hidup. Jadi kalau itu undang-undang itu perlu Pak Edi. Semua ujungnya ada di payung peraturan. Nah kembali lagi, pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan oleh Bapak Presiden, salah satu faktor utama adalah investasi. Investasi untuk sampah ini nggak main-main. Totalnya 91 triliun lebih. Jadi mudah-mudahan ini sekedar masukan bahwa keberhasilan ini bisa mendorong. Kenapa? Di Cina sudah ada 1.300 waste to energy. Indonesia akan mulai sekarang, rasanya 33 nggak cukup Ibu. Ya, Pak Rofi ini mungkin kalau komparasi yang apple to apple tuh 300 harus ada. Nah proses 33 ini baru 10%, mudah-mudahan ini bisa berhasil kemudian lanjut 10 tahun ke depan. Demikian dari saya, makasih. Oke baik, terima kasih Pak Bobi. Ada yang ingin berkomentar atau Bu Enia? Ya, Sudah cukup? Sedikit ya, sedikit investasi yang tadi kita perkirakan tuh untuk memenuhi 452 megawatt dari listrik yang dihasilkan dari sampah. Ini memang membuka peluang investasi sekitar 2,7 miliar US dollar. Dan yang perlu digarisbawahi lagi, tadi saya belum menyebutkan masalah transmisi. Jadi kalau tadi pembangkit listriknya sudah disediakan misalnya mau di Tangsel atau di Jakarta tadi ya, 20 sen itu di luar transmisi. Jadi transmisi ini nanti akan ditanggung di allowable cost-nya PLN. Itu sudah kita sebutkan di pasal 20-nya Perpres. Jadi kita sudah hitung. Tadinya kalau transmisi dimasukkan bisa menjadi 23-25 sen. Nah terus kita keluarkan karena itu memang harus ditanggung oleh negara. Untuk transmisi, jadi nanti tinggal on grid di tempat KVA terdekat ya, berapa 150 KVA atau berapa di gardu terdekat, nanti transmisinya sudah disediakan, begitu. Oke baik, terima kasih Bu Enia. Boleh. Silakan. Terima kasih Pak Bobi. Pak Bobi ini bos saya dulu di Grup Bakri selama 7 tahun. Beliau di rootnya saya direktur keuangan beliau selama 7 tahun. Kerja sama kita sangat baik. Dan sekarang beliau adalah pengusaha di bidang pengelolaan sampah menjadi energi dan banyak yang sudah dilakukan. Tapi saya jamin saya tidak punya saham di perusahaan Pak Bobi. Satu saya sampaikan Pak Bobi untuk mungkin juga menambah keekonomian dari PSL ini dan ini berlaku untuk seluruh pelaku usaha. Jangan lupa nanti karena ada aspek pengurangan karbon, emisi karbon situ, Bapak bisa mendapatkan kredit karbon. Dan ini akan menambah keekonomiannya. Jadi nilai investasi Bapak otomatis akan turun karena pembiayaannya sebagian dari kredit karbon yang bisa dihasilkan. Itu Pak Bobi, terima kasih. Oke, ini nextnya bisa jadi win-win ya Pak ya sebetulnya ya, additional value tentunya. Silakan Pak. Ya, merespon semangat dari investor, Pak Bobi mewakili investor. Artinya Bu Enia Pak, ini sudah ada semangat gairah yang luar biasa dari investor untuk ikut berkontribusi dalam pengelolaan sampah ini gitu. Jadi memang Pak di dalam Perpres ini tidak disebutkan jumlah lokasinya. Kalau di dalam Perpres yang lama itu hanya 12 kota, yang sekarang tidak, tapi persyaratannya minimal 1.000 ton. 1.000 ton itu pun kalau satu kotanya kurang, dia bisa beraglomerasi dengan kota sekitarnya.
Sehingga misalnya Bogor dengan kabupaten kota dan kabupaten Bogor, kalau dijumlah itu bisa 1.500 ton berdua. Tapi kalau sendiri-sendiri kan tidak bisa, kurang. Jadi bisa beraglomerasi. Nah, sehingga dari 33 yang kami identifikasi itu baru yang single cities, jadi satu gitu. Kalau tadi di atas 33 sebenarnya sangat memungkinkan Pak, tergantung nanti seberapa besar aglomerasinya. Karena ada konsekuensi ketika beraglomerasi, bisa jadi lokasinya menjadi jauh. Dari satu kabupaten misalnya harus beraglomerasi dengan kabupaten yang lain, tapi PSL-nya di ujung yang satunya gitu, sehingga cost transportation itu harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah ini menjadi beban tersendiri oleh pemerintah daerah. Dan kami hitung di tim terpadu nanti ketika ada usulan dari Pemda yang ingin beraglomerasi, kami akan hitung juga seberapa mampu nanti Pemda bisa memastikan sampahnya terangkut ke sana. Itu salah satu. Kalau dari jumlah Pak, tadi kalau nanti mungkin sudah contoh 1, 2 gitu, atau yang 7 yang sudah diputuskan jadi, mungkin bisa Pemda yang lain juga melihat, terutama masyarakat. Masyarakat kan masih ada sedikit apatis tentang pengelolaan sampah. Ada istilah NIMBY ya, not in my backyard gitu. Pasti nggak mau ada TPA atau pengelolaan sampah dekat lingkungannya. Tapi contoh-contoh di berbagai negara, bahkan PSL itu di tengah kota nggak apa-apa. Karena tidak ada bau, tidak ada emisi gas, itunya juga sudah terkontrol gitu. Sebetulnya kami sangat ingin ada jadi dulu lah 1 atau 2 gitu. Setelah itu masyarakat akan melihat, investor akan melihat, dan insya Allah berbagai pengalaman dari negara lain, itu tadi bisnisnya tumbuh luar biasa gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu dan Pak Bobi ya. Kita akan semakin ramai diskusinya siang hari ini karena sudah bergabung bersama kita di sini secara virtual Pak Farhan, Wali Kota Bandung. Selamat siang Pak Farhan. Wah, lagi di jalan. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya ya untuk acara kita dalam Waste to Energy Investment Forum 2025. Bisa mendengar suara saya jelas Bapak? Ini. Ya. Ya, mohon maaf saya gagal ke Jakarta. Enggak apa-apa Bapak, terima kasih. Terima kasih masih bisa bergabung Bapak secara virtual. Baik, Bapak tadi kita sudah membahas ya dari di sini sudah bergabung, sudah ada Pak Edi, Pak Rofi dan juga Bu Enia begitu, dan tadi juga sudah masuk ke dalam sesi tanya jawab. Tapi kita mungkin akan sedikit bertanya begitu ya kepada Pak Farhan dari sisi pemerintah kota sendiri ya. Mungkin ada yang ingin di-share berkaitan dengan waste to energy sejauh ini, kendala, problem apa begitu ya mungkin atau hal yang menjadi concern utama, silakan Pak Farhan. Baik, saya izin berusaha menjawab ya, agak sulit memang mendengarnya karena jaringannya kurang bagus. Yang pertama tentu saya ingin terima kasih sama Mas Edi karena Mas Edi yang pertama datang ke kantor saya dan memberitahu bahwa Bandung siap-siap ya, kita akan luncurkan program Waste to Energy. Nah dari situ kami langsung persiapan gas gitu. Tapi memang Mas di Bandung tuh ada PR sedikit soal waste to energy. PR-nya itu ada 2. 1, kesepakatan Kota Bandung dengan sebuah perusahaan yang sebetulnya sudah menang tender untuk waste to energy tahun 2013. Yang kedua adalah kesepakatan Kota Bandung dengan waste to energy dari Legok Nangka. Nah jadi 2 status hukum itu sedang kami clearkan dulu. Sehingga walaupun Danantara sudah memasukkan Kota Bandung sebagai 1 di antara 7 kota prioritas, nah kita masih belum bisa eksekusi. Mungkin kita masuk ke batch 2 dan sambil kami memastikan bahwa skema kami di tahun 2013 itu sudah bisa masuk ke dalam skemanya Danantara. Nah ini yang sedang berjalan. Insya Allah nih Januari 2026 skema kami yang di-set tahun 2013 itu sudah bisa integrasi dengan skema dari Danantara. Sementara itu untuk skema dari Legok Nangka memang kami masih menunggu kepastian dulu dari beberapa pihak terutama dari pemerintah provinsi mengenai kepastian dari program waste to energy di wilayah Legok Nangka. Bapak Ibu sekalian, Kota Bandung ini tantangan terbesarnya sebetulnya adalah bagaimana mengelola sampah organik. Nah, kami memang masih berusaha dengan mengembangkan berbagai macam teknologi. Yang pertama dengan menggunakan teknologi RDF,
untuk sampah organik dan juga sampah-sampah yang masuk dalam kategori residu. Namun kapasitas juga masih belum besar. Kami tadinya mau membangun sebuah kapasitas dengan sebuah fasilitas dengan kapasitas senilai 300 ton di daerah Gede Bage bersama dengan Kementerian PU, tapi terpaksa ditunda karena khawatir adanya resistensi dari masyarakat. Karena daerah Gede Bage itu sekarang sudah penuh dengan residensial. Nah, beberapa fasilitas RDF yang kecil-kecil itu sudah ada 3 titik di Kota Bandung. Namun yang terbesar yang kapasitas terpasangnya sebetulnya 50 ton, sekarang kami kurangi sampai 1/5-nya saja karena memang ada resistensi dari warga terhadap dampak lingkungan dari RDF tersebut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja Kota Bandung sangat antusias terhadap rancangan maupun skema waste to energy. Nah, apalagi kemudian kami juga dengan mudah bisa melakukan komitmen untuk memberikan kontribusi sampah minimal 800 ton per hari per fasilitas. Karena timbulan sampah baru di Kota Bandung itu mencapai hampir 1.800 ton. Jadi buat kami sebetulnya yang sekarang ini baru punya kemampuan memilah, mengolah, memanfaatkan dan memusnahkan sampah 250 ton per hari. Kalau melihat dari projection sampai tahun 2026, tampaknya untuk memenuhi 2 kali 800 ton per hari untuk 2 fasilitas baik skema dan antara maupun skema dari Legok Nangka, itu kami bisa menyatakan komitmen untuk bisa mendukung hal tersebut. Demikian kira-kira kisah sekelumit dari Kota Bandung. Baik, terima kasih Pak Farhan. Sekelimitnya kompleks ya, sangat kompleks begitu ya Bapak. Di sini banyak yang bisa memberikan pandangan ya, Bu Enia juga tadi ingin menyampaikan sesuatu, silakan Bu Enia. Iya, terima kasih informasinya Pak Farhan. Ini mungkin untuk Legok Nangka saya bisa respon dulu. Karena memang posisi terakhir ada di keputusan dari SDM. Jadi kami sudah berdiskusi karena ini keluar dari Ketenagalistrikan. Di situ meminta review BPKP. Jadi harga yang diusulkan oleh pihak pengembang harus ditentukan oleh Kementerian SDM karena harganya itu kalau tahun ketiga itu sudah mengikuti Perpres. Jadi 13,35 tetapi ada faktor ya di situ. Lalu 2 tahun pertama itu sebetulnya konsepnya B2B, boleh dijual, boleh tidak. Karena ini ada VGF dari Kementerian Keuangan yang mengakomodir. Nah, tetapi kalau ada listrik bisa dibeli PLN, tetapi konsepnya B2B. Nah, pada saat membeli PLN ini minta persetujuan ke Kementerian SDM. Lalu kami melakukan kajian, review, minta review ke BPKP. Minggu lalu saya baru tanyakan ke Deputi BPKP, jawabannya adalah minggu ini. Nah, mudah-mudahan minggu ini bisa terbit untuk persetujuan harga. Saya rasa sudah bisa kita incer ya, maksudnya kita prediksi bahwa itu memang akan disetujui untuk sesuai BPP regional. Jadi nanti ada harga khusus yang bisa ditarik karena di 2 tahun pertama itu tadinya hitungannya juga seperti Perpres 13, tapi karena adanya VGF jadi nggak bisa. Nah, ini harus ada ketentuan yang lain. Nanti segera review dari BPKP semestinya minggu ini segera diputuskan, ditetapkan oleh Menteri SDM. Nah, saya juga menyoroti ya masalah kekhawatiran bottleneck itu di supply feedstock. Feedstock untuk ke PLTSA tersebut ini memang harus dipenuhi oleh Pemda. Karena tanggung jawabnya oleh Pemda tadi dari delivery, transport, lalu kualitasnya. Nah, kalorinya ini kebanyakan, jadi kemarin Danantara sudah mulai mulai menelisik ini. Jadi harus ada pretreatment lagi gitu, seperti aerasi atau karena kandungan waternya sangat tinggi. Banyak sampah basah ya Bu ya. Betul, sampah basah. Nah, ini persyaratan dari PLTSA ini pastinya
menginginkan kalor yang tinggi. Nah ini diharapkan ya dengan sedikit-sedikit pemilahan dan ini membantu kualitas sampah tersebut, ini harus dikawal oleh Pemda. Nah kalau ada satu lagi pembelian tenaga listrik dari PLN, karena kita sudah memprediksi itu, di Perpres kita sudah cantumkan bahwa berapapun listrik yang di-delivery ke PLN, PLN membeli dan tidak ada penalti. Biasanya ada penalti, ada kontrak berapa, kalau tidak memenuhi itu dipenalti. Nah ini tidak ada penalti. Jadi ada satu sisi yang kita tetapkan seperti itu untuk memudahkan. Jadi kecepatan untuk menghabiskan sampah ini diharapkan sesegera mungkin begitu. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Bu Enia dan mungkin Pak Edi atau Pak Raffi ingin memberikan tanggapan ya atas sekelumit permasalahan yang dihadapi oleh Pak Farhan, atau Pak Farhan juga ada yang ingin ditambahkan begitu? Baik, kita persilakan Pak Edi dulu ya. Silakan Pak Edi. Baik, memang kompleksitas masalah sampah di Bandung itu tinggi sekali. Kalau kita lihat TPA nyaris di seluruh Indonesia itu sudah mencapai ambang batas maksimalnya. Kalau TPA Sarimukti di Bandung itu sudah over capacity. Berapa over capacity-nya kira-kira? 100-200%? Ternyata tidak, 700%. Jadi mau nggak mau memang harus mencari lahan. Jadi Pemkot Bandung ini memang mencari alternatif, mau tidak mau harus menyewa lahan untuk sementara menempatkan sampahnya yang numpuk itu di kabupaten tetangga. Itu solusi sementara sampai dengan sudah selesainya permasalahan menyangkut penetapan pemenang lelang yang saat ini sedang dicoba diurai permasalahannya agar bisa ditetapkan pemenang lelang baru untuk pengolahan sampah di Kota Bandung. Ini yang kami bantu. Mungkin Ibu Bapak bertanya, ini ngapain sih Wakil Ketua MPR ngomongin lingkungan hidup, energi terbarukan dan lain-lain. Bukannya MPR tugasnya ngomongin konstitusi, perubahan amandemen Undang-Undang Dasar dan lain-lain. Ibu Bapak, pasal 28H Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup di lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Pasal 33 ayat 4 mengatakan bahwa pembangunan ekonomi ke depan harus berdasarkan platform keberlanjutan, sustainability. Jadi saya bicara ini adalah sesuai menjalankan mandat saya. Jadi saya keliling ke Indonesia bertemu dengan kepala daerah, mencoba membantu mengurai permasalahan-permasalahan persampahan mereka di antaranya termasuk juga di Kota Bandung. Dan ini juga kami membuka pintu seluas-luasnya untuk kalangan kepala daerah, pelaku usaha, akademia, bahkan NGO untuk bertemu dan membuka diskusi mengenai permasalahan sampah dan permasalahan yang lainnya terkait energi, transisi energi dan lain-lain. Tetapi dalam ini saya perlu sampaikan bahwa saya bertemu dengan Om Farhan, saya manggilnya Om Farhan soalnya beliau ini dari dulu kan dikenalnya dengan Om Farhan. Itu dalam rangka agar kita bisa membantu Kota Bandung mempercepat permasalahan sampahnya. Saya kagum sama Om Farhan ini karena beliau ini petarung Ibu Bapak. Maju DPR RI sekali jadi anggota, maju wali kota sekali langsung jadi wali kota. Jadi saya nggak tahu plannya 2029 apa, Om Farhan kalau sampai ada plan 2029 jangan lupa ajak-ajak, itu aja pesannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi, siap kata Pak Farhan ya. Baik, Pak Rofi ingin menambahkan atau Pak Farhan juga ingin tadi menjelaskan begitu ya seperti apa sebetulnya tadi masalah lebih dalam lagi. Di awal juga sudah cukup kompleks ya Pak ya, tapi tentu ketika kita breakdown lagi kan banyak lagi masalah-masalah lain begitu, seperti apa Pak Farhan? Oke, tampaknya kurang jelas ya. Saya ke Pak Rofi dulu deh, Pak Rofi juga ingin menambahkan. Ya, baik. Kami terus terang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Wali Kota di Bandung. Kebetulan saya orang Bandung, jadi bisa ada pergerakan di Bandung gitu ya, meskipun belum bisa menyelesaikan semuanya. Jadi waste to energy ini bukan satu-satunya solusi. Memang akan besar tapi dihilir gitu. Dan satu PSL yang sedang dikembangkan di Bandung sekarang di Jawa Barat atau di Legok Nangka itu memang tidak akan menyelesaikan seluruh timbulan sampah di Bandung Raya. Karena kota Bandung ini juga berdekatan dengan Kabupaten Bandung, Cimahi, Bandung Barat. Jadi memang persoalannya tidak bisa selesai. Bandung bersih tidak bisa juga. Karena sampah dari Bandung Barat itu pasti lewat kota Bandung juga gitu. Kalau nanti ke TPA misalnya, ke Sarimukti dan seterusnya. Jadi memang harus bersama-sama. Nah yang dilakukan oleh Pak Farhan sekarang saya kira sudah bagus. Jadi artinya yang besar dilakukan, tapi yang kecil-kecil, yang ada TPS 3R, TPST yang berbasis komunal juga dikembangkan. Saya tahu beberapa pilot project yang dilakukan Pak Farhan sekarang misalnya
aktivasi tempat-tempat pengelolaan sampah yang berbasis komunal. Yang 5 ton, 10 ton itu sudah cukup lumayan bisa mengurangi sampah yang harusnya lari ke TPA, yang biasanya lari ke TPA, tapi bisa selesai dan ada juga energinya di situ, ada yang jadi RDF, ada yang jadi atau dalam konteks circular economy, ada yang jadi kompos, jadi recycle material dan seterusnya. Jadi memang ini harus all out gitu. Tidak, solusinya bukan hanya teknologi waste to energy saja gitu, karena itu tidak menyelesaikan. Apalagi kalau kita mau tarik lagi ke hulunya, perubahan perilaku juga penting gitu. Bagaimana masyarakat bisa mengurangi, pertama filosofinya itu, sufinya katanya memang mengurangi dulu. Ya. Mengurangi timbulan, kedua memilah, merecycle, mengguna ulang dan seterusnya. Sehingga timbulan sampah yang potensial lari ke TPA atau bahkan ke lingkungan tuh minimal gitu. Jadi saya kira Kota Bandung, saya melihat sendiri sudah mulai melakukan itu, tapi memang masalahnya tadi kompleks dan cukup besar. Betul, baik. Saya juga jadi ingat sekitar 10 tahun yang lalu sebetulnya sempat juga ke desa-desa yang ada di sekitar Bandung, begitu, desa-desa pengolahan sampah, dan ini juga menarik melihat permasalahan yang ada di sana, begitu. Jadi flashback juga. Pak Farhan, ada yang ingin ditambahkan, Bapak? Ya, saya pada dasarnya Kota Bandung memang dari hulu ke hilir ingin melakukan sebuah perubahan paradigma tentang pengolahan sampah. Paradigma yang paling dekat adalah paradigma budaya. Sudah tidak ada lagi prinsip buanglah sampah pada tempatnya, karena tempatnya udah nggak ada. Jadi prinsipnya harus diubah. Dalam kurikulum pendidikan kita akan mulai dengan mengatakan bahwa anak-anak, sampah hari ini harus habis hari ini. Nah, konsekuensinya menjadi besar. Mulai dari pemilahan, pengolahan untuk sampah organik harus sudah selesai di wilayah RW. Untuk itu memang dari 1597 RW, alhamdulillah sudah hampir 500 RW sekarang yang mau ikut dalam program kita. Masih ada 1100 RW lagi yang mesti kita bina. Itu tantangan sama-sama. Kita sedang mengeluarkan sebuah program baru bernama Gaslah. Petugas pemilah, pokoknya gaslah. Kalau orang Bandung sedang digitu-gituin, ya kan? Nah, terus ke sananya lalu masuk ke pasar tradisional. Di pasar tradisional potensi untuk pengolahan sampah menjadi briket itu sangat besar, termasuk menjadi metanol. Nah, di ujungnya, di hilir kita bagi dua. Ada yang waste to energy dengan insinerasi, ada juga yang namanya gasifikasi atau panen metanol. Nah, ini metanol, gas metan. Nah, jadi dengan demikian secara hulu sampai hilir sebetulnya udah tersedia. Ekosistemnya udah jadi, semua pelakunya ada. Tinggal yang paling penting adalah leveraging the capacity dari kita semua untuk betul-betul bisa mengolah sampah dari sejak hulu sampai hilir. Catatan terakhir saya ingin mengundang Mas Bobi Gafur, jangan di Tangsel aja. Ayo main ke Bandung Mas Bobi Gafur. Tangsel tempat main, tapi kampung halaman tetap Bandung. Thank you. Baik, thank you Pak Farhan. Pak Farhan masih bisa stay sama kita ya di sini ya sampai akhir sesi diskusi. Saya akan kembali oper ke audiens di sini untuk memberikan pertanyaan. Mungkin 1 atau 2 kesempatan Ibu yang tadi yang sempat saya pilih. Silahkan Ibu. Halo, saya dengan Aziza. Pertanyaan saya, apakah kita sudah punya extended kerangka untuk extended producers responsibility, dan apakah memungkinkan dipaksa secara aturan gitu supaya mereka bisa membantu meringankan APBN kita ataupun untuk retribusi ke pemerintah daerah misalnya. Seperti misalnya contoh kalau di tambang itu kan ada jamrek ya Bu Eni ya, misalnya yang didepositokan dari awal, misalkan kita rencana mau nambang 1 juta metrik ton nih volumenya. Nah, manufacturer itu kan pasti punya rencana produksi juga kan Pak ya, dan umumnya mereka sangat spesifik penghitungannya, makanya suka ada yang jual factory outlet dan kelebihan produksi lainnya. Jadi harusnya secara perhitungan kayak kompensasi ke pemerintah itu kan lebih jelas hitungannya ya, mirip kayak pertambangan gitu. Apakah memungkinkan dan kerangkanya misalkan udah ada, apakah akan diimplementasikannya kapan gitu untuk aturan turunannya? Gitu aja. Oke, baik. Silakan boleh langsung dijawab. Mungkin singkat saja ya agar kita bisa ada kesempatan. Baik, singkat. Jadi memang IPR itu sudah diakomodasikan dalam peraturan Menteri
lingkungan hidup NU 75 tahun 2019. Namun memang belum berjalan secara efektif karena lebih banyak voluntary gitu ya, mereport. Di situ namanya peta jalan pengurangan sampah oleh produser. Jadi produser tuh tanda petik dipaksa untuk bisa mengurangi sampahnya minimal 30% dengan cara redesign atau bahkan take back gitu ya. Tetapi memang skemanya agak berbeda-beda. Nah sekarang sedang disusun juga Perpres yang baru tentang pengelolaan sampah di mana IPR itu nanti akan lebih kuat muatannya sampai tadi ada pembayaran beban gitu ya yang dibebankan kepada produser ketika dia memproduksi kemasan atau ada istilahnya ekomodulasi. Jadi kalau dia menggunakan plastik yang ramah lingkungan mungkin biayanya akan lebih rendah yang dibebankan kepada itu. Nanti kemudian kata linkkan dengan ekosistemnya secara lebih besar gitu, ada recyclersnya dan sampai pengumpulan kembali misalnya. Mudah-mudahan dalam akhir tahun ini Perpresnya akan keluar dan bisa mulai diimplementasikan di tahun depan. Ya, izin menambahkan ya. Silakan, sedikit. Ibu. Mungkin kalau dari kami itu sisinya memang tadi betul voluntary masih. Konsepnya voluntary. Jadi kenapa kita memasukkan dua produk lain yang satu bioenergi sama BBM terbarukan di konsep Perpres sampah ini karena ingin menambahkan IRR dari pengusaha yang berinvestor di situ pembangunan di TPA tersebut. Nah, dari sisi regulasi perizinan pun kita sudah update ya. Untuk KBLI 38211 itu khusus untuk waste to energy. Jadi sudah kita bahas dan ini sudah selesai, tinggal di BKPM sekarang sedang mengupdate OSS-nya. Jadi masuk nanti di OSS 38211 itu termasuk perizinan juga untuk biogas. Tadi sempat disebut oleh Mas Farhan mengenai metan ya. Nah itu kita dorong, biasanya di sampah, tumpukan sampah itu kalau kita kasih cover, biogasnya muncul. Atau istilahnya biometan ya, kandungan metannya di biogas itu memang tinggi, nah itu bisa dikompres. Dikompres, diperjualbelikan itu boleh. Jadi bisa menggantikan gas LPG juga, itu sangat mendorong, sangat kita dukung untuk kita kurangi gas LPG. Nah ini B2B juga, jadi kita harapkan nanti pengusaha misalnya di situ sudah dibangun PLTSA untuk menambah IRR-nya bisa melakukan pemilahan juga dari timbunan sampah yang ada, bisa untuk biogas, bioenergi dan BBM terbarukan untuk plastik, begitu. Oke baik, terima kasih. Silakan Pak Edi. Terima kasih. Saya sangat mendukung diberlakukannya extended producer responsibility. Karena kalau kita lihat tumpukan sampah yang ada, mohon maaf Ibu Bapak, tumpukan sampah paling besar apa? Yaitu plastik-plastik mie instan. Kedua apa? Botol-botol mineral, air mineral, itu paling besar. Sesungguhnya yang memproduksi itu harus juga bertanggung jawab, jangan hanya sekedar menjual saja. Karena sekarang Ibu Bapak yang kita lakukan sekarang ini waste to energy, ini kan penanganan di hilir. Sementara kan kita juga harus melakukan solusi di hulu agar hilirnya jangan terbebani. Nah hulunya itu termasuk diantaranya tadi edukasi kepada warga agar memilah sampah, termasuk juga kepada para produsennya. Dan ini kan kita bicara hulunya tuh bisa sangat tinggi ke atas. Kita bicara misalnya hulunya warga, edukasi, hulunya produsen, dan lebih hulunya lagi misalnya plastik, kemasan plastik, botol plastik. Itu kan produsen biji plastik pun harus bertanggung jawab. Mau lebih hulu lagi, biji plastik dari mana? Ya, dari petroleum kan, dari minyak mentah. Tetapi kan kita nggak bisa sampai mencari sampai ke hulu, nanti nggak ada produsen BBM yang bisa kemudian menyediakan BBM untuk kendaraan kita. Tetapi harus dicari diberikan pertanggungjawabannya sampai memang ke tingkat hulu yang memproduksi itu. Sesungguhnya kalau kita mau hari ini Bu Bapak, ini plastik-plastik itu, kemasan plastik, air minum plastik, botol plastik itu mestinya kan di recycle aja daripada produksi. Kenapa kemudian produsen tidak mau memproduksi, melakukan recycling? Karena lebih mahal di recycle ketimbang membeli baru. Sehingga akhirnya yang menumpuklah produksi dari botol plastik, kemasan plastik, termasuk juga kemasan-kemasan mie instan plastik itu. Jadi extended producer responsibility saya sangat mendukung Mbak Aziza. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi, terima kasih Mbak Aziza. Ingin berkomentar silakan. Oke.
Mungkin mohon singkat saja ya, karena waktu kita terbatas, tidak terasa sudah lebih dari 1 jam loh kita berdiskusi ya. Memang topiknya sangat menarik dan oke, boleh tolong dibantu mic-nya? Oke. Izin Bu Eni ya, tadi karena Ibu kebetulan mention tentang HS Code ya, ada updating. Nah 2 tahun yang lalu tuh saya pernah ke acara FGD dengan staf susnya Pak Erlangga pada saat itu dan bahasnya memang specifically biomass. Nah isu pada saat itu kita belum ada roadmap untuk biomass, especially kita belum bisa untuk ekspor ke Eropa ya, karena traceability issue waktu itu baru goalnya ke Jepang. Nah waktu itu salah satu isunya adalah kita tidak bisa absorb untuk mencegah emisi ini dari sampah-sampah dari soda atau yang lain dari cangkang. Tapi untuk ekspor itu HS code-nya dulu belum disesuaikan dan dari kementerian pun mengakui bahwa perlu menyesuaikan itu. Apakah udah Bu? Itu aja. Boleh. Ini Singkat saja Bu Eni. Iya masih dibahas sih Mbak. Karena ada keluhan yang memang biomasa ini termasuk nanti harga pembangkitnya, terus kualitas biomasanya gitu. Jadi ini masih dibahas Mbak. Baik, terima kasih Bu Eni. PR. Baik, baik terima kasih Mbak Aziza. Dan satunya Mas tadi yang angkat tangan, iya. Oke, singkat saja ya Mas ya, izin waktu kita terbatas sekali. Terima kasih atas waktunya dan perhatian dari semuanya. Saya Iwan dari Artagraha Group. Saya tadi tertarik dengan pernyataan dari Ibu Profesor Enia, mohon klarifikasinya. Mengenai yang Samarinda Bu, Ibu bilang kan timbulan sampahnya 800 ton per day ya, tapi bisa, maaf Bu, 800 ton per day dan masih bisa menggunakan tarif 20 sen, di mana dalam regulasi Perpres 109 kan timbulan sampahnya minimum 1000 ton per day. Nah mohon klarifikasi dari hal itu dan apakah hal demikian juga berlaku untuk kota-kota lain yang timbulannya kurang dari 1000 ton per day. Terima kasih. Silakan. Iya, ini waktu itu kita menggarisbawahi karena prosesnya ke Danantara. Jadi Danantara itu kita arahkan untuk mengolah yang besar-besar, 1000, di atas 1000 begitu, di atas 1000. Walaupun itu terdiri dari agregat beberapa kota. Jadi kita arahkan ke sana. Nah untuk yang kurang dari itu memang ada banyak pertanyaan ke kami. Jadi kita tunggu Danantara ini kan mensortir semuanya dulu. Untuk setelah itu baru kalau Danantara tidak berminat karena kota tersebut tadi kurang dari 1000 dan potensi agregat yang di samping-sampingnya terlalu jauh, maka ini nanti akan ditetapkan oleh Kemenko Ekon, kita rapat, rakor, ditetapkan bahwa itu tidak diminati oleh Danantara. Proses itu dulu, kota ini tidak diminati oleh Danantara karena berbagai faktor. Nah setelah itu baru masuk ke perizinan Kementerian SDM. Jadi kalau memang ada investor yang memang mau mengolah itu kurang dari 1000 ton dan bisa mengolah dan bisa menjual listriknya, itu listriknya tetap ditetapkan 20 sen. Karena justru sebetulnya dari hitung-hitungan kajian ya, kalau kurang dari 1000 ton, itu listriknya harusnya lebih dari 20 sen. Jadi lebih mahal. Tetapi kalau ada memang investor yang memungkinkan untuk itu, mungkin dia dapat lagi income dari tempat lain atau dari usaha yang lain ya why not gitu. Kita juga membuka. Jadi konsepnya adalah nanti kita tentukan di Kemenko Pangan dulu untuk mengeliminir dari Danantara. Jadi Danantara sudah menyatakan tidak berminat di tempat tersebut. Nah ini nanti tinggal seperti perizinan biasa untuk ke ESDM, lalu kita tetapkan IUPTLU untuk itu. Nah PLN bisa juga tetap membeli dengan harga tersebut. Demikian. Oke baik, terima kasih Bu Eni dan terima kasih untuk pertanyaannya. Baik Bapak Ibu mohon maaf sekali ya waktu kita
terbatas, sudah habis ya untuk sesi tanya jawab. Terima kasih untuk antusiasmenya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung begitu ya kepada para narasumber kita di selesai acara hari ini. Dan terakhir sebelum menutup sesi diskusi, izin masing-masing closing statement dari Bu Enia, dari Pak Rofi, dari Pak Edi, dan tentu dari Pak Farhan yang masih bergabung bersama kita. Boleh secara singkat ya untuk closing statementnya. Pak Edi silahkan. Baik, terima kasih atas undangan diberikan pada saya. Tadi sudah saya sampaikan Ibu Bapak, kita hari ini bicara penyelesaian permasalahan sampah di hilir. Tetapi jangan lupa juga hulu perlu penanganan agar hilirnya jangan terbebani. Oleh karena itu edukasi masyarakat menjadi hal yang penting. Kemudian juga tadi extended producer responsibility merupakan hal yang penting. Nah, jadi jika itu beriringan satu dengan yang lain, saya kira kedua-duanya itu bisa menyelesaikan permasalahan sampah. Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah, termasuk juga limbah, jangan lupa masyarakat juga menghasilkan limbah, kita bisa melakukan penanganan terhadap sampah ini. Tetapi saya percaya di bawah koordinasi Kemenko Pangan, bukan karena beliau bos saya, tetapi dengan koordinasi yang dilakukan, sekarang terobosan yang dihasilkan itu bisa menghasilkan terobosan yang besar untuk penanganan masalah sampah kita ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Pak Rofi? Ya, melanjutkan Pak Edi izin. Jadi memang waste to energy ini salah satu solusi dari sebegitu banyak solusi. Tapi yang perlu digarisbawahi, memang ini seolah-olah mahal. Karena di sini kan investasinya besar dan biaya yang dikeluarkan, insentifnya juga besar. Membeli listrik 20 sen dibandingkan dengan BPP mungkin sekitar 6 atau 7 sen. Jadi, tetapi yang perlu diingat ini kita sedang mengolah sampah. Sampah kalau tidak dikelola itu eksternalitinya lebih besar. Dampaknya lebih besar. Itu yang mungkin kita harus hitung dan jangan dilupakan. Kalau sampah tidak dikelola, dampak terhadap kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan bisa jadi lebih besar biayanya. Nah ini mungkin yang harus kita pahami bahwa with all cost kita harus menyelesaikan persoalan sampah ini. Energi adalah bonusnya gitu, salah satunya. Silakan Bu Enia. Saya juga sepakat, segera habiskan sampah, energi adalah bonus. Betul. Listrik bonus, biogas bonus, BBM terbarukan juga bonus. Jadi yang penting secepatnya. Saya tinggal nunggu ini nih online-nya. Berarti saya tinggal klik, oke. Demikian Mbak. Oke baik, terima kasih Bu Enia. Dan terakhir Pak Farhan masih bergabung bersama kita. Bapak? Pak Farhan masih bergabung? Oke, tampaknya sudah terputus. Terima kasih Pak Farhan yang sudah bergabung tadi. Baik Bapak Ibu, demikian kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk para narasumber kita hari ini. Terima kasih Bapak Edi Suparno, Wakil Ketua MPR RI. Terima kasih Bapak Rofi Al-Hanif, Asisten Deputi Ekonomi, Sekuler dan Dampak Lingkungan Kementerian Koordinator Pangan. Dan terima kasih tentunya Ibu Enia selaku Dirjen MBTKI Kementerian SDM. Dan senang sekali siang hari ini tadi balik lagi ya kita mendapatkan optimisme dan juga tentunya insight-insight baru yang sangat penting. Dan yang paling penting adalah penerapan ke depannya begitu ya. Dari kolaborasi, kerjasama, saling memahami kebutuhan satu sama lain itu juga penting ya. Terima kasih sekali lagi. Kita berikan apresiasi yang luar biasa. Dan saya akan kembalikan ke rekan saya Dina Gurning. Demikian saya Syarifah Rahma pamit. Silakan Dina. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Kami persilakan Bapak-bapak dan Ibu untuk berdiri di tengah untuk bergabung lebih rapat. Silakan karena kita akan mengabadikan momen ini bersama-sama. Kami persilakan kepada teman-teman media dan juga fotografer untuk berada di tengah. Kita akan hitung. Kita akan berfoto. Silakan. Baik, mari berikan senyuman terbaiknya. 3, 2, 1. Sekali lagi, kami persilakan kepada teman-teman fotografer. 3, 2, 1. Sekali lagi mari beri tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita pada siang hari ini.